Ustadz, kalau kita mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal, apa benar itu orang tua kita ya? Atau hanya mimpi biasa saja? Oke, jadi kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Ya, dalam pertanyaan ini adalah orang tuanya. Apakah yang di dalam mimpi kita itu benar orang tua kita? Atau hanya sekedar itu mimpi biasa atau bunga tidur saja? Jawabannya adalah benar, bahwasanya itu adalah orang tua kita. Karena seseorang yang sudah meninggal itu bisa bertemu dengan kita yang masih hidup di dalam mimpi. Nah, jadi ini benar ya. Jadi seandainya ada orang yang mengatakan, kemarin aku bertemu dengan arwah ibuku di dapur, ia sedang memasak. Itu nggak benar. Karena tidak bisa bertemu kecuali hanya di dalam mimpi. Seandainya benar ada kejadian seperti itu, mungkin itu adalah jin ya. Nah, yang menjelma, ia sedang memasak di dapur. Nah, jadi itu jawabannya benar, bahwasanya itu benar ibunya. Nah, maka apa dalil daripada pernyataan ini? Yang pertama, buka surah Az-Zumar ayat 42. Di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya Allah menahan ruh orang yang sudah meninggal dan menahan ruh orang yang masih hidup saat ia sedang tertidur. Nah, maka ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya di kesempatan inilah orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup itu bisa bertemu saat ruh mereka sama-sama ditahan oleh Allah dan terjadi di dalam mimpi. Nah, itu adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah riwayat tentang Sabit bin Qais yang syahid saat perang Yamamah. Ketika perang Yamamah, Sabit bin Qais ini menggunakan baju besi yang mahal. Nah, ketika ia terbunuh, ketika ia syahid, baju ini diambil oleh sahabat yang lain. Nah, maka Sabit bin Qais ini datang ke dalam mimpi salah seorang sahabat. Nah, dan Sabit bin Qais ini menceritakan, wahai sahabatku, ketika aku syahid, aku menggunakan baju besi. Nah, baju besi ini mahal. Dan baju besi ini diambil oleh si Fulan. Ia menyimpan di depan rumahnya dan ditutup di atas pelana kuda. Aku meminta tolong kepadamu, tolong ambilkan baju tersebut, ya, dan engkau jangan menganggap bahwasanya ini mimpi biasa. Nah, Sabit bin Qais berpesan, tolong engkau ambilkan baju besi tersebut dan tolong sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya aku memiliki hutang kepada si Fulan dan si Fulana. Dan ada si Fulan di sana juga yang memiliki hutang terhadapku. Nah, aku meminta padamu sampaikan kepada beliau untuk melunaskan atau untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, maka ketika sahabat ini terbangun, benar ia langsung memeriksa di rumah si Fulan yang dimaksudkan. Dan benar didapatkan di situ ada baju besi yang diletak di depan rumah dan ditutup di atas pelana kuda. Maka masalah ini pun diceritakan akhirnya selesai. Nah, ini adalah dalil bahwasanya benar orang yang masih hidup itu bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal hanya saja di dalam mimpi. Dalil yang ketiga adalah hadis di dalam Sahih Bukhari. Di situ dinyatakan bahwasanya mimpi itu ada tiga. Ada namanya hadisun nafsi, yaitu mimpi daripada bisikan jiwa. Barangkali kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu terbawa ke dalam mimpi, ya. Contohnya ketika kita terjaga, kita memikirkan sesuatu. Dan ketika kita tidur, sesuatu itu terbawa ke dalam mimpi. Nah, itu adalah jenis mimpi yang pertama, hadisun nafsi. Yang kedua adalah mimpi dari setan. Mungkin kita semua pernah mengalaminya ya. Kita mimpi yang menakutkan, seram ya, dikejar hantu sampai kita nggak bisa lari ya. Nah, itu mimpi dari setan. Mimpi buruk ya, itu jenis mimpi yang kedua. Jenis mimpi yang ketiga adalah mimpi dari Allah. Nah, mimpi dari Allah ini adalah mimpi-mimpi yang menyenangkan. Contohnya seperti mimpinya para nabi, mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Nabi Ismail ya, untuk perintah disembelih. Dan salah satu mimpi dari Allah ini adalah ketika kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Dan di dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu atau mendatangi seseorang yang masih hidup di dalam mimpinya untuk menyampaikan pesan-pesan. Yang pertama, ingin menyampaikan bahwasanya ia memiliki simpanan harta yang tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Maka orang yang sudah meninggal tersebut datang ke dalam mimpi seseorang untuk memberitahukan simpanan harta tersebut. Yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia ini, ia bisa datang ke dalam mimpi orang yang masih hidup untuk menyampaikan hutang-hutang yang ia miliki. Barangkali semasa hidupnya ia memiliki hutang yang belum dibayar, lalu ia datang kepada mungkin anaknya, saudaranya, ia minta tolong untuk dilunaskan supaya hutangnya ini lunas dan tidak menjadi tanggungan ketika ia di alam kubur. Yang ketiga, ruh orang yang sudah meninggal dunia ini juga bisa datang kepada ruh orang yang masih hidup ke dalam mimpinya untuk memberikan keterangan bukti-bukti atau saksi di dalam perkara-perkara tertentu. Dan untuk saudara yang bertanya, mimpi Anda ini benar, yang di dalam mimpi Anda ini benar adalah ibu Anda. Dan coba kita lihat, apakah dalam mimpi itu ibu Anda senang atau tidak?
Kalau menunjukkan ekspresi tidak senang, sedih, atau seperti meminta tolong, barangkali ia membutuhkan doa anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat mimpi itu ibu kita senang, gembira, nah, berarti itu menunjukkan kegembiraan yang ia alami di sana. Nah, dan kita juga terus mendoakan supaya ia lebih senang dan mendapat ridho dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.